Pemirsa, viral di media sosial video sebuah mobil milik seorang warga hancur setelah diamuk massa. Ya, hal ini terjadi lantaran pengendara mobil tersebut diteriaki maling oleh anak sendiri. Sebuah mobil yang dikendarai BM menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami kerusakan parah di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peristiwa bermula saat BM warga Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, pergi dari rumah untuk menjemput 3 temannya yakni AZ serta MI dan AY. Di tengah perjalanan, BM berpapasan dengan anaknya yang juga sedang mengendarai mobil. Melihat anaknya berada dalam satu mobil bersama 2 perempuan lain, ia pun langsung terbakar emosi. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya, namun bukan yang mencoba menyelesaikan masalah. BM malah tancap gas dan melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya tersebut. Tambah emosi, anak BM mengejar mobil ayahnya sambil berteriak maling dan tabrak lari untuk menarik perhatian warga sekitar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga berakhir saat mobil BM berhasil dihentikan dan berakhir diamuk massa. Beruntung BM dan ketiga penumpang di dalam mobil tidak mengalami luka-luka serius dan berhasil diamankan dari amukan massa. Sampaikan kepada orang berteriak bahwa pengemudi itu adalah pelaku maling. Ternyata setelah kita periksa dan minta keterangan di Polres, bahwa kejadian tersebut bukan kejadian maling ataupun pelaku kejahatan. Untuk keterangan, setelah kita minta keterangan dari pengemudi. Akibat kejadian ini, mobil korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kaca dan mobil kendaraan. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Rejang Lebong. Pemirsa, Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini menewaskan 8 orang. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP PAA Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim. Dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang menjadi korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Bromo, Probolinggo. Ya pemirsa, dan berikut nama-nama korban tersebut. Identitas korban meninggal laka bus wisata di jalur Bromo. Yang pertama adalah Bella Putri Kaila Nuryati, 10 tahun, warga Kecamatan Patrang, Jember. Yang kedua Hesti Purwa Uredamaya, 37 tahun, warga Dusun Kerasak, Kecamatan Ajung, Jember. Dan ada 1 keluarga yang meninggal dunia pemirsa, diantaranya yaitu Hendra Pratama, 37 tahun, warga Kecamatan Kaliwates, Jember. Kemudian ini masih 1 keluarga juga, Wardatu Soleha, 35 tahun, warga Kecamatan Panti, Jember, istri dari Hendra Pratama. Kemudian Aiza Fahrani Agustin, 7 tahun, anak Hendra Pratama. Dan Arti Wibowati, 34 tahun, warga Dusun Sumberrejo, Desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember. Kemudian yang ketujuh ada Nasya Azkianayara, 14 tahun, Dusun Baratan, Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Yang kedelapan yaitu Desi P, warga Jember. Pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan bus di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka.
Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wredamaya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir bandang di Nagekeo, NTT bertambah. 1 warga meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Airamo Minggu sore. Ya, isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Airamo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Ya, Rabu. Hari ini meninggal? Hari ini meninggal, jam 3 tadi. Yang ini meninggal apa dari pada saat kejadian, apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal? Yang ini Ibu Ermelinda? Ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit Airamo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 1000 lilin dinyalakan warga Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo NTT. Mereka mendoakan keselamatan korban bencana banjir bandang dan 3 warga yang belum ditemukan. Ribuan warga Mauponggo, Kabupaten Nagekeo NTT menyalakan 1000 lilin di lokasi bencana banjir bandang di Desa Sawu. Mereka juga mendoakan keselamatan bagi 3 warga yang belum ditemukan dan korban banjir lainnya. Aksi 1000 lilin di Kali Lowokeke ini diinisiasi oleh orang muda Katolik dan warga Mauponggo. Saudara-saudari kita yang telah pergi karena tragedi 8 September, keluarga yang ditinggalkan, semua kita yang hadir di sini senantiasa diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Banjir bandang terjadi pada Minggu 8 September lalu akibat hujan deras yang mengguyur Nagekeo NTT. Air bah dari Kali Lowokeke menerjang Desa Sawu menyebabkan 6 orang tewas, 3 orang hilang, dan merusak puluhan rumah warga. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.